nggak sih kamu mikir ada berapa banyak cerita yang tersembunyi di balik jalanan Jakarta, di balik hiruk pikuk dan panasnya aspal Jakarta, di balik deru klakson dan padatnya jalan ibu kota. Ada cerita yang nggak pernah kamu dengar karena nggak semua orang sempat bercerita. Kita nggak cuma nyetir keliling kota, kita nyusurin cerita. Satu orang, satu obrolan, satu perjalanan. Setiap jalan punya cerita, dan setiap orang yang kita temui di perjalanan ini nyimpen sesuatu yang nggak bisa kita tebak. Dari tukang kopi pinggir jalan, sampai seniman, supir ojol, atau anak muda kreatif yang punya cerita unik buat dibagi. Kalau Bu Ajeng bergerak di bidang apa? Saya itu kerja di finance Kopi Kenangan. Oh, sebagai? Finance daerah. Kalau saya Oke, buat penagihan ya? ya betul. Oke. Kayaknya wajahnya kayaknya harus yang agak Apa agak streng ya gitu, garang gitu. Bener gak sih? Enggak sih. Enggak juga ya? Kan apa namanya? Tuntutan kerjaan lah ya. Enggak, bukan nagihnya juga lewat email aja sih Pak, enggak sampai nelpon gitu. Oh. Dia lebih ke apa sih namanya, pinjol gitu atau ke Bukan. otomotif atau apa sih, Kopi KTA? Kenangan kan itu kopi. Kopi Kenangan Mm-mm. di bagian finance AR-nya berarti buat ke vendor-vendor. Jadi ya udah kalau orang misalnya nih biasanya kayak PT nih, dia ada yang satu PT tuh setiap hari beli Kopi Kenangan pasti. Sambut rapat atau apa, nanti bukan dia klaim, dibayarnya setiap bulan, sebulan sekali. Oh gitu. Kirain saya tuh Kopi Kenangan dia punya sister company sendiri yang bagian kayak dana tunai atau apa gitu ya. Ini enggak ya. Jadi Memang kayak menjual produk Kopi Kenangan, tapi dibayarnya memang ada. bulanan gitu. Oh, kalau itu mah gampang harusnya ya. Betul. Jadi bukan yang pinjam dana gitu enggak. Oh iya. Tapi memang kalau saya lihat kopi itu menjadi sebuah lifestyle ya sekarang ini ya, Bu Ajeng ya. Kalau lucu-lucuannya sih zaman dulu orang pacaran cari bakso, cari mie ayam, sekarang carinya kopi ya. Iya betul. Nyantai, kerja, ngopi dulu yuk gitu kan. Pemilik Kopi Kenangan siapa Bu saat ini? Pak Edward. Pak Edward ya. Franchise-nya kayaknya cepet banget ya berkembang ya. Itu bukan franchise sih sebenarnya. Yang franchise ada tapi namanya Satu Kenangan. Itu juga belum terlalu maju sih. Kalau ini emang korporat aja. Oke. Luar biasa besar ya kalau saya perhatikan ya. Saingannya apa? Tomorrow Coffee ya? Banyak Tomorrow Coffee, Kopi Fore. Tuku, Fore, Maaf sekarang Kopi Toffee juga ya. Tapi tetap bisa bertahan ya si ini Kenangan. Kopi Kenangan. Iya, karena juga kan harganya juga masih oke dibanding kayak Tomorrow itu kan mahal, lumayan cukup mahal kayak Tomorrow itu kalau nggak salah yang segmenternya itu 23 ribuan, kalau itu kan masih 19 ribu. Oh. Ada sih yang 21 ke 22 ya, jadi beda tempat beda harga gitu, cuma nggak nyampe mahal. Oke. Dan banyak promo juga sih kalau di aplikasinya ya. Kelebihan Kopi Kenangan selain dari sisi harga apalagi tuh selain promo juga? Rasa kayaknya dia ada improve terus ya kayaknya ya. Improve terus sih. Ada rasa-rasa baru tuh kemarin tuh yang macam-macam apa tuh. Iya itu masih ada. Terus sekarang baru itu kafe malt latte. Oh, malt latte. Malt latte. Oke. Aku cobain baru kemarin ya. Itu rasa biji kopinya beda sih, tapi enak menurut aku sih. Oh gitu. Oke. Luar biasa ini ya peningkatan komposisi konsumsi dari kopi sendiri kan. Kalau Mbak Ajeng asli Jakarta? Iya, tapi orang tua sebenarnya orang Jawa, cuma dari kecil di Jakarta. Oh. Enakan di Jawa atau di Jakarta nih Mbak Ajeng? Belum pernah tinggal di Jawa sih Pak, jadi Belum tahu perbandingannya ya. ini orang asli Jakarta. Saya asli Jakarta. Kayaknya lagi mengandung. Iya betul. Oh, Kelihatannya. emang. bulan ke berapa? Ini insya Allah 7 bulan, besok 7 bulan terus. Oh, oke. Bentar lagi lah ya. Iya. Cewek atau cowok kalau di USG? Cewek. Cewek ya. Ya, yang penting sehat lah, mau cowok mau cewek kan. Suami di Kopi Kenangan juga? Iya Pak, kerjanya konstruksi bangunan.
arsitektur? Teknik sipilnya. Oh, teknik sipilnya. Keren dong. Itu suami saya sebenarnya lulusan SMK, Pak. SMK. Cuma dia bagus, jadi terus jadi dia di kerjaannya juga naik. Skillnya bisa lah walaupun pendidikan secara ijazah SMK gitu ya. Ini udah saya daftar di kuliah, Pak. Jadi ntar Pak, September ini udah mulai kuliah di online school, Di mana tuh? Surabaya. Oh. Karena sayang aja kalau dia udah bagus kerjaannya, Ah. nanti namanya juga kalau misalnya nauzubillah berhenti nyari kalau lulusan SMK kan susah. Cuma walaupun udah pernah sih dua kali resign, alhamdulillah paling lama cuma 2 bulan. Karena emang dia bagus itunya Pak, kerjanya menurut saya ya. Karena setiap masuk kerjaan itu nggak nyampe 6 bulan pasti naik gaji, naik gaji, naik jabatan. Di PT apa tuh sekarang? Kalau sekarang perkiraan apa kan Oh. biasa aja sih Pak, cuma dia orangnya gigi juga sih. Oke. Makanya tapi Pak, saya ditinggal-tinggal mulu. Ya tapi yang penting menghasilkan yang baik lah ya. Kerja keras. Kerja keras. Berarti putra putri udah berapa nih Bu Ajeng? Ini baru mau 1. Oh ini pertama. Heeh. Wah selamat ya. Bapaknya udah punya anak? Belum. Saya 2017 nikah. Tadi saya trainer. Heeh. Januari 2025 saya resign. Trainer di otomotif. Oh. Tapi resign Januari, saya vakum dulu. Ya lagi ngembangin usaha kecil-kecilan lah. Tapi Juni udah mulai masuk kerja lagi. Oh. Terus tapi ini jadi sampingan berarti? Selama dari Januari itu Februari saya sempat ke Kalimantan sih. Jadi Maret, April sampai Mei ini tuh saya sambil seleksi sebenarnya. Ada BUMN, ada swasta. Nah, syukurlah ya. Juni udah diterima, saya berhasil seleksi lah. Jadi kalau saya keluar-keluar itu saya udah ngitung nih. Contoh tol Cimanggis Cibitung sekali jalan 70.000, bolak-balik udah 140. Iya. Belum tol yang lain, belok dikit salah pintu tol aja kena lagi 27.500. Terus belum lagi parkir sekali masuk sejam aja udah goceng. Jadi sehari nggak kurang dari 300.000 minimal. Belum lagi kalau coachingin tim karyawan gitu kan. Nah ajak mereka ngopi aja udah minimal 50.000 berdua. Belum lagi kalau makan ya 500.000 lah. Kalau saya gengsi kan sayang. Kalau kali 30, 300 udah 9 juta sebulan. 500 kan 15 juta ntar kan. Gak berasa tuh kayak spend money terus kan. Wah saya hitung-hitung ngapain sih gengsi. Ya udah sambil keliling, sambil jalan, kontrol gitu. Ya sambil proses seleksi juga. Karena saya memang gak mau sampai berlarut-larut lah ya. Kan memang semua lagi butuh proses sebenarnya sih. Ya namanya hidup kan kadang di atas kadang di bawah. Kalau kita berjuang ya pasti ada suatu hal yang baik yang bisa kita raih. Berarti belum nikah? Udah 2017 bulan. 2017 tuh nikahnya? Ya 2017 nikah bulan Agustus tanggal 26. Dulu kalau di trainer itu saya seminggu tuh 5 hari udah pasti di luar. Sabtu balik ke Jakarta, biasa dijemput sama istri, Minggu berangkat lagi keluar kota. Saking padatnya. Jadi ya mungkin memang kalau saya sih dapat syukur, kalau nggak dapat juga nggak maksain. Karena zaman sekarang tuh punya anak nggak seperti membalikkan telapak tangan. Kita harus mikirin pergaulan, pendidikan, kesehatan. Jangan sampai salah deh. Betul. Saya juga dapetin kayaknya 2 anak cukup gitu. Jangan terlalu banyak-banyak. Iya, enggak. Ya moga-moga isi nih bulan ini harusnya. Tapi promil enggak Pak? Enggak sih, saya nggak pakai gitu-gituan. Tapi udah pernah cek. Oh cek udah pernah. Udah pernah. Buntut spermanya bagus, spermanya sehat, ovumnya juga sehat. Istrinya juga bagus. Cuman ini aja kecapean. Nggak fokus gitu buat bikin dedek lah. Kalau kemarin saya juga, kalau saya emang telat juga tuh setahun. Apa namanya, maksudnya nggak langsung juga habis nikah langsung hamil mah enggak juga. Kalau kemarin saya pakai itu Pak, apa namanya, tes ovulasi. Istrinya udah pernah nyoba. Oh udah di Oh, rumah udah, sakit iya. dah. Udah dicek ovulasi secara telur kan? Ya. Tes ovulasi bukan yang sel telur
sperma. Bukan, tes ovulasi itu jadi biasanya setelah head itu 10 hari setelah head biasanya. Tapi kalau saya lebih cepat, biasanya kemarin tuh saya hitung kayaknya mungkin 5 sampai 7 hari dicek tuh. Ntar kalau garis 2-nya tebal berarti tandanya kita lagi masa subur. Nah, itu baru berbuat. Nah, itu udah dewasa kan ya. Terus karena sebelumnya saya pakai tes itu tuh nggak pernah buat tebel. Jadi karena mungkin saya makanya tuh selalu di hari saya nggak tahu nih harus pakainya kapan. Saya searching oh dia tuh tanda-tanda kita lagi ovulasi atau lagi masa subur itu kayak misalnya tuh pusing kayak gitu-gitu, terus kayak mau tanda-tandanya kayak mau head juga kayak gitu tuh. Pas dicek oh ternyata lagi tuh subur. Nah pas itu langsung alhamdulillah sebulannya langsung jadi karena saya tes sebelum itu kan saya nggak tahu tuh ini pakainya bagusnya kapan nih. Saya cek garis 2 tapi nggak tebel, garis 2 oke. Siap siapa tahu rezeki juga ya. Bener, boleh lah nanti lah 7 hari lah ya. Ya 7 hari setelah head. Kemarin itu karena saya benar-benar kepo Pak, itu 2 hari sekali saya cek, jadi setelah head 2 hari sekali. Jadi benar-benar saya harus dapat, pengen kepo banget nih, pengen dapat 2 gitu kan. Iya. Akhirnya pas dapat langsung itu lah ya, buru-buru lah ya. Nah itu sebenarnya suami lagi di luar kota, terus saya suruh pulang cepet-cepet, pulang cepet-cepet, suruh bikin lah ya. Iya. Bikin apa? Oke, paham. Bener. Punya anak itu seneng saya punya ponakan banyak. Jadi nggak akan kesepian juga, cuman pengen juga sih punya dede lah, cuman nggak dipaksain atau gimana. Harus kan kadang orang, saya harus begini, enggak sih kalau saya. Kasian juga istrinya Pak, kadang yang kena tuh istri malah. Iya. Temen saya kan juga banyak Pak yang pejuang garis 2 tuh banyak, ada yang deket sama saya ada 3 orang, satu gitu. yang 4 tahun, satu 3 tahun, satunya lagi 1,5 tahun. Itu mereka selalu bilang kenapa sih perempuannya doang yang ditanya, kenapa nggak laki-lakinya juga, jadi mereka merasa kayak gak adil nih gitu. Iya. Tapi emang bener Pak. Gitu ya. Kebanyakan yang ditanya itu cewek doang. Ya, kadang kalau ngumpul sama keluarga besar kan, nih kapan nih kamu nih gitu kan, nih pengen apa gendong begini nih gitu ya. Ya belum dikasih mau gimana ya. Kalau saya jawabnya gampang. Kalau ditanya kayak gitu kan kita, ini kalau gendong mah banyak yang bisa digendong gitu. Kalau saya mah nggak dipikirin serius kayak gitu. Kalau kita jangan terlalu serius, hidup tuh penuh dengan kenikmatan yang harus disyukuri. Sana aja. Agak bingung jawabnya, tapi bener ya kayak juga. Kayak lagi diri sama HRD. Dulu kalau kecil pengen cita-cita jadi apa kalau Mbak Linda? Jadi arsitek. Arsitek? Kenapa nggak jadi arsitek? Nggak tahu apa ya. Dan kenapa pengen jadi arsitek? Karena kayak dulu tuh suka gambar gitu. Kayaknya sih seru banget kan, bikin buku, bikin. Suka gambar ya? Dulu kuliah tuh pengen beli kafe. Di kafe? Iya. Cuma jadinya malah Oh iya, di Bayangkara ini ya? Broadcast itu ya? Tapi sadar atau enggak sebenarnya memang ada sesuatu hal yang harus diperbaiki sih dalam sisi kurikulum pendidikan ya, menurut saya pribadi. Karena kalau Mbak Dita penjurusan IPA, IPS, kalau ada bahasa Inggris dan tata boga di usia berapa? SMA kelas 2 dalam tanda kutip usia 16 tahun, benar ya? Nah, kita tuh harus mengejar ketertinggalan selama kurang lebih 16 tahun untuk mengetahui jati diri kita. Akan tetapi setelah 16 tahun itu, kalau punya uang, lanjut S1. Atau mungkin kalau orang tuanya berada dari kecil dididik dengan les ini itulah ya gitu. Tapi tahu gak, kalau di luar negeri kita mau jadi pemain sepak bola dari kecil, kita udah dididik jadi pemain sepak bola. Yang lain belajar cuma sedikit porsinya. Mau jadi pemain bola, basket, gitar, apapun itu dari kecil dididik, sehingga kita udah besar kita tahu jati diri kita mau jadi apa. Nah makanya tadi saya tanya, kalau kecil dulu pengen jadi apa? Arsitek. Kenapa sekarang nggak jadi? Karena nggak diarahkan ke situ. Makanya
termotivasi dari kecil sampai besar saat ini tuh masih dari motivasi dari orang tua, paling belajar yang pinter, ntar kejar nilai bagus, ntar dapat kerja gitu. Sedangkan kalau kerja kita pakai UMR nya Bekasi deh yang paling tinggi sekarang 5,8, karena Jakarta 5,3 kan. Dan misalnya kalau Karawang 5,6, masih tetap tinggi Bekasi lah, 5,3. Bukan 5,3 nih potongan itu. Nah, artinya makan pecel ayam 3 kali sehari 2 minggu juga habis. Itu pecel ayam, apalagi kalau yang makan yang mahal-mahal lagi, paling nggak nyampe 2 minggu gitu kan. Artinya apakah kita ini korban dari kurikulum? Nggak tahu juga ya. Ataukah memang kita belajar S1 tuh jujur nih kayak kulit banget ya, bener gak sih? Terlalu teori dan akademisi banget kan, kecuali kalau kita mau jadi dosen atau apa. Baru S2 pun juga oke lah, S2 masih penting lah, udah mulai mengerucut ke praktikalnya kan, harusnya belajar juga tuh di praktikalnya. Tapi S1 itu lebih banyak belajar prakteknya itu ketika pas di dunia kerja, dan ternyata berbeda banget dengan apa yang dipelajari secara teori kan. Jauh banget mentalitinya, konsep berpikirnya gitu, itu baru kulit banget kalau belajar S1. Apalagi kalau mereka yang nggak kuliah S1, kebayang nggak? Itulah letaknya kenapa banyak yang nggak jadi apa yang jadi cita-cita dari kecil. Tahu nggak cita-cita saya dari kecil apa? Saya cita-cita dari kecil tuh pengen jadi menteri. Serius. Tapi setelah beranjak dewasa masih tetap ada sih keinginan, cuman nggak terlalu ambisius. Artinya apa? Kan ada semakin bisa membedakan antara mampu dan layak gitu ya. Karena mampu itu belum tentu layak, dan layak itu belum tentu mampu. Dan situ banyak sekali unsur politik kan. Jadi waduh berat juga kan. Lu kalau kecil kan ideal kan ya, pokoknya pengennya jadi menteri, tapi nggak tahu tuh politik seperti apa segala macam gitu ya. Kalau ada kesempatan pengen sih jadi itu. Makanya saya saat ini lagi melatih mental untuk jadi entrepreneur setelah kurang lebih hampir, kalau fokusnya 3 bulan tapi dari 2016 lah. Dan realitanya nggak gampang, apalagi ngurusin kementerian itu kan dalam satu negara, waduh lebih rumit lagi. Nah, makanya belajar dulu. Tungguin guys, gue nggak tahu ya. Lagi sampai. Kalau di kantor pusing nggak lah? Baik ya? Ngerangkul banget ya? Sikut-sikutan nggak dengan teman yang lain? Satu tim. Enggak ya? Sikut-sikutan sih nggak, tenang-tenangan doang ya? Oh, lebih parah berarti. Kata-kataan doang. Ceng-cengan doang. Oh, Ya nggak sih? aman aja lah ya? Padahal ya, padahal pasti jarak umurnya banyak juga. Oh, bagus lah. Tapi saling backup. Ya, keren lah. Karena yang paling seneng itu tuh lingkungan kerja yang harmonis. Iya. Kalau gaji gede tapi lingkungan nggak harmonis kan percuma juga. Enakan tinggal di Bekasi atau tinggal di Jakarta? Kan dari kecil di Bekasi kan ya, jadi kayak teman-teman di Bekasi semua. Terus tahu mana aja, teman-teman di mana aja gitu. Kayak di galaksi banget kita anaknya. Kalimalang City perbatasan ya? Iya, galaksi. Galaksi ya. Nah, kenapa Bekasi disebut luar planet? Jadi bahan meme dari dulu tuh. Nggak tahu. Apa gara-gara ada galaksinya itu? Enggak. Enggak juga ya? Mungkin karena jauh kali ya. Jadi padahal
tahu kalau misalnya mau ke Bandung atau kemana mereka juga ngelewatin Bekasi kok. dulu kan. Iya, Cikarang gitu kan. Kenapa Bekasi. dibilang planet lain? Iya, merasa tersindir, merasa tersinggung dong sebagai warga asli di Bekasi. Enggak juga, biasa aja ya. Tapi alasannya kenapa mereka membuat memes Bekasi itu nggak terhitung wilayah di bumi, terus daerah antariksa di mana gitu. Kenapa ya ada istilah itu? Nggak tahu ya. Gitu, Terus ada lagi tempat jin buang anak gitu kan. itu Bekasi yang bukan kota kali ya. Kan kota kali ya. Kayak pelosoknya itu kan. Bekasi luas kan, masih ada ke belakang ke Cikarang, arah Cikarang. Iya, iya. Tapi sebagai warga asli Bekasi tidak tahu akan alasan kenapa disebut meme itu. Gitu. Kayak saya banyak nggak taunya nih. Banyak nggak tahu ya? Pasangan yang banyak tahu. Ya. Kalau orang tua asli dari Jakarta, Bekasi juga. Iya, papa Bekasi. Bekasi, mama juga Bekasi. Mama Bogor. Oh, Bogor. Tapi masih wilayah Jabodetabek lah ya. Gak ada dari Jawa atau mana gitu. Tahu sih. Tahu Sunda ya.